Mohon Bapak, selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia di TPST BLE Kabupaten Banyumas. Perlu kami sampaikan, pengelolaan sampah terpadu Kabupaten Banyumas mulai dari hulu, tengah, hilir menuju ekonomi sirkuler dan produk bernilai tinggi. Cita-cita kami menuju waste to money atau waste to value. Jadi sampah jadi uang, Mbak. Berdasarkan data sampah Kabupaten Banyumas, jumlah timbulan sampah 738,80 ton per hari, Pak. Sampah terkelola di kami sudah 574,52 ton per hari atau 77,76%. Sampah yang belum terkelola 164 ton per hari, kurang lebih 22,24%. Sampah yang belum terkelola ini perlu kami sampaikan, ini masih ada sekitar 15 kecamatan karena kami belum mempunyai TPST dari 27 kecamatan. TPST, Pak. Jadi kami itu sistem pengolahan sampahnya ada di 3, Pak. Yang pertama di hulu, di rumah tangga, sampah dipilah-pilah oleh tingkat rumah tangga, terolah mandiri, atau nanti bisa bekerja sama dengan bank sampah. Dari bank sampah yang tidak bisa terolah nanti diangkut atau berlangganan ke yang tengah, yaitu di TPST, TPS 3R atau Pusat Daur Ulang Sampah. Jadi di Kabupaten Banyumas itu kurang lebih 60-an TPST, Bapak, yang tersebar di 27 kecamatan. TPST, Apa singkatannya? tempat pemrosesan sampah terpadu. Ini tingkatnya kecamatan. Lalu kita TPS 3R, ini tingkatnya kelurahan. Lalu kita ada Pusat Daur Ulang Sampah. Ini sama dengan TPS 3R, hanya istilah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di TPST ini kita sampah, jadi warga itu tidak berlangganan ke pemerintah daerah. Tetapi sampah ini berlangganan dengan pengelola TPS 3R yang kita sebut adalah KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, jadi di Kabupaten Banyumas itu sudah dibedakan antara operator dan regulator. Pemerintah daerah itu hanya sebagai regulator. Operatornya adalah masyarakat. Ini keunggulan dari Kabupaten Banyumas. Jadi warga berlangganan dengan TPS 3R dengan membayar iuran untuk biaya pengolahan sampah. Rata-rata di Kabupaten Banyumas 15.000 sampai dengan 50.000 per rumah tangga per bulan. Ini dalam 1 tahun APBD sangat irit karena biaya ini sampai dengan 15 miliar per tahun. Pemerintah daerah tidak mengeluarkan, tapi biaya pengolahan dari masyarakat. Di TPS 3R ini sampah dipilah-pilah. Yang pertama sampah itu diambil yang bernilai tinggi atau sampah yang high value. Seperti botol plastik itu diambil, lalu sampah-sampah yang low value, sampah-sampah yang sudah tidak berguna, kain, pampers, softtek, sepatu, sendal. Sisanya masuk ke mesin pemilah sampah andalan Kabupaten Banyumas. Jadi sampah dipisah sendiri antara organik dan anorganik. Organiknya ini kita sebut bubur sampah. Bubur sampah ini nanti bisa dijadikan produk di tempat kami ini. Lalu anorganiknya ini yang sifatnya plastik, lembaran plastik, ini juga bisa diproses di tempat kami ini. Inilah yang ada di tengah. Lalu yang ketiga ini di sini, Bapak, di TPST BLE, di hilirnya. Ini adalah tempat terakhir pengolahan sampah. Karena Kabupaten Banyumas satu-satunya yang berani tidak menggunakan TPA landfill atau konvensional. Kita tidak punya. Secara resmi tidak ada. Berwawasan lingkungan dan edukasi.
Jadi kita mencoba mengedukasi kepada masyarakat bahwa ternyata sampah ini bisa diproses, bisa diolah kalau kita mau. Jadi di BLE ini nanti kita bekerja sama dengan beberapa off-taker. Jadi BLE ini bisa menerima sampah utuh, sampah yang belum terpilah-pilah, atau sampah yang sudah terpilah di tengah. Jadi kalau sampah yang utuh, nanti dalam satu dump truck itu ada 3,5 ton, hanya dalam waktu setengah jam langsung terproses menjadi RDF, Pak. Pengganti atau sebagai pengganti. Oke, sambil jalan mungkin Bapak. Ini alat-alatnya Bapak. Di tempat kami memang ada sebagian masih menggunakan yang dari luar negeri, dari Jerman, tapi sebagian lokal semuanya. Sekarang lokal semuanya pun sudah bisa. Karena ini di tahun 2020. Oke, sekarang kita sudah menggunakan lokal semua. Oke. Oke. Ini nanti hasilnya Bapak. Nanti hasil produknya ini ada di display Bapak. RDF apa singkatannya? RDF ini adalah Residue Dry Fuel. Ini adalah sebagai pengganti batu bara untuk pabrik semen. Bisa Bapak. Kita udah kerjasama dengan 2 pabrik semen. Satu di Banyumas, semen Bima. Yang kedua semen di Aji Barang. Di Cilacap. Semen Indonesia Group. Kalian bisa bikin RDF di sini? Bisa Bapak, ini. Tadi malam kita 100 ton dikirim ke semen Bima, Aji Barang. Oke, selain nanti RDF, kita mau mengembangkan lantai Bapak, bekerja sama dengan IPOH dari Malaysia. Ini produk RDF-nya Bapak, hanya cacahan, memang yang diperlukan oleh off-taker pabrik semen ini cacahan 5-10 cm. Ini RDF, oke. Ke pabrik semen. Ini SRF Bapak, ini yang ke PLTU. Oke, karena kalau PLTU itu organik, kalau untuk pabrik semen, kalau ini adalah pelet organik Bapak. Ini rencananya yang mau dikembangkan juga pelet organik, ini langsung bisa diterima oleh PLTU, tanpa melalui proses lagi. Kalau tadi SRF, ini masuk melalui dicampur dengan serbuk gergaji. Ini biji plastik KW3. Ini yang akan dikembangkan oleh Pak Bupati untuk menjadi lantai dari lantai palet. Bekerja sama dengan IPOH Bapak, Malaysia. Kalau ini maggot kering, maggot yang sudah dikeringkan. Ini maggot yang hidup Bapak. Bisa. Ini untuk pakan ternak, ayam, ikan dan sebagainya. Ini produk plastik kita. Dari plastik yang low value, yang tidak laku, dijual, dijadikan paving, ini paving, dijadikan gendeng. Gendeng Bapak. Dilempar gendeng ini nggak pecah Bapak. Harganya sekitar 7.000-8.000 Bapak. Kalau yang paving ini 2.500. Yang sering laku pavingnya. Pavingnya Pak. Karena dilempar, dipukul, diinjak alat berat, tidak pecah. Ini sekitar 7.000-an Bapak. Sama Bapak, ini cuma beda warna saja. Enggak, yang tadi yang densa Hasil. berarti kamu Mau sama Kementerian PU juga sudah dibeli Bapak. Oke. Untuk RTLH bagus Bapak. nanti kamu yang rem. Aku siram sini ya. Aku Oh, oke. Siap. Oke. 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 Kalau gendeng tanah udah 100 ribuan, Bapak.
Eh, Kalau kayak gini tuh yang headphone itu kasih papan gitu loh, jangan apatis. Kalau saya harus ngomong di HT ntar Jaguar Bima wewewe lagi. hasil paving ini sudah dipasang di beberapa tempat, Bapak. Kalau di Banyumas ada di Komplek Menara Pandang, di Taman Balai Mas Kumambang, terus di trotoar sepanjang Jalan Bung Karno juga pakai ini, Bapak. Terus di Kementerian PU sudah dipasang di Politeknik Semarang pakai paving kita. Mungkin melihat di depan, Bapak, pengolahan sampah kita. Oke. Di sini, Bapak. Ini adalah pengolahan utama sampah utuh. Dalam satu dump truck itu hanya sekitar 30 menit langsung jadi RDF, Bapak. Setiap hari, sementara di TPST ini kita menghasilkan 80 ton RDF. Dicacah. Jadi dari sampah utuh di atas nanti turun terpilah-pilah antara organik dan anorganik. Lalu dipilah manual oleh ibu-ibu, diambil yang kain-kainnya, Bapak. Sisanya baru dicacah. Nah, ini tinggal plastiknya saja, Bapak. Kita sehari bisa menghasilkan 80 ton sementara. Tidak pakai insinerator. Tidak, kita dulu pakai, Bapak, insinerator non pirolisis namanya. Ini dari IP, tetapi saya pernah dipanggil Gakum, Bapak. Bulan Agustus, jadi langsung setelah pulang dari Gakum kita tutup sama Pak Bupati. Oke. Karena uji diosin furan tidak ada